بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, jangan kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari 2 kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتني وخلقت
Abi ulang kabinet yang ada di satu fadil wa ilmu wilayah yang dimudahkan. Allahumma barik lana fi razaqina wa barik. Yang terhormat Bapak, Ibu guru serta adik-adik mahasiswa juga adik-adik dari kelas 4 sampai 6 yang tidak belajar. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, keberkahan. Semoga rezeki kita, sehat kita sampai dunia akhirat bermanfaat. Amin. Adik-adik semuanya, Ibu hanya mengulas sedikit saja tentang arti tadi, ya, dari tilawahnya, yaitu tolong nanti ya waktunya ceramah di Bapak Ustadz kita yaitu Pak Zulkifli didengar ya. Jangan sampai ada yang bergurau, jangan sampai ada yang ngomong. Karena kita kan semuanya agama Islam, kita ikuti. Jangan kalah dengan yang non Islam. Tadi ada yang non Islam, kita ceramah dia diam, tapi yang Islamnya ngomong. Ibu tadi di kelas 3 sana. Nah, hari ini mudah-mudahan yang ada mengikuti ada enggak nih dari kelas 4 sampai 6 yang non Muslim. Alhamdulillah ya. Coba kita harus malu ya. Kita harus malu dengan yang bukan agama Islam, harus malu. Nah, kedua, tolong nanti ya, ini kan masalah Isra Mi'raj, apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, Pak Ustadz kita, ya, karena di sana juga Pak Ustadz, guru ngaji, alhamdulillah orang-orang yang tua-tua yang diajarkan ngaji, anak-anak. Ibu lihat, ditanya oleh orang Indonesia kemarin, reporter, berapa waktu kita sholat? 5 waktu. Tak tahu dia apa itu. Islam sajalah dulu. Islam. Dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, ya. Dan yang sakit tak? Alhamdulillah saya semua bapak ya yang sakit semua. Ya. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sebentar lagi akan mengulas sedikit tentang perjalanan beliau yang kita peringati hari ini. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru sekalian beserta staf, pegawai yang telah mempercayakan kepada saya. Sebenarnya setiap peringatan tak ada rokok, apa itu perkataan? Tak ada rokok, otak pun jadi tak ada akal. Jadi ibaratnya serap, ban serap. Walaupun saya tak terlalu paham benar itu kan, tapi insyaallah kita akan kaji bersama, ya, kita kaji bersama. Jadi momentum Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak minta sekali lagi tolong, Bapak tidak bisa nak teriak-teriak, ya. Tolong dengarkan, nanti Bapak tanya. Nanti Bapak tanya kok ngomong. Ya? Bapak nak teriak-teriak, apa minta Bapak sakit, gitu kan? Bapak tak lama nanti. Bapak tanya. Barusan tadi dilantunkan ayat suci Al-Quran, si qawmi membaca Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Jadi Bapak lihat, begitu si qawmi melantunkan ayat suci Al-Quran, Bapak lihat di belakang, rupa di sini ada, di sini ngomong. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, fa iza quri'al fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa artinya? Apabila dibacakan Al-Quran, Allah bilang apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, dia dengarkan, semoga kamu mendapat rahmat.
fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak kan dah bilang tadi kelas 4 sampai kelas 6 insyaallah namanya tamyiz. Itu dah bisa bedakan, oh ini tak bagus, oh ini bagus. Ya kan? Betul lah? Karena udah dianggap kayak semi dewasa. Belum dewasa, tapi mau mendekati dewasa. Kelas 4 tuh udah bisa dia berpikir. Ini baik, oh ini tak baik. Makanya tak diikutkan kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 nanti kalau dia diajak kencing pula di dalam. Ya kan? Ada lagi dia peduli mana kencing, mana mak tak ada kencing dia di dalam kan? Apa iya kelas 4 masih mau kencing dalam kelas? Kenapa kau enggak mau kencing dalam kelas? Hah? Kau kelas 1? Kenapa mau kencing dalam kelas? Karena kelas 4 sudah dewasa berpikirnya, udah bisa membedakan baik. Makanya kalau masih dibilang jangan ngomong, kok masih ada yang ngomong, balik ke kelas 1. Nah, kalau masih ada yang bilang tolong jangan bicara saat ada orang berbicara di depan, tapi masih juga ngomong di belakang, berarti dia nggak ngerti kan, nggak bisa membedakan apa yang dikatakan orang. Berarti kembali ke kelas 1. Oh enggak? Enggak, tapi nanti waktu Bapak ngomong masih aja. Tolong ya. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, sebenarnya kalau kita mau mendapat rahmat, begitu dibacakan Al-Quran, kita diam, dengarkan. Apa yang dibacanya dapat pahala, kita yang mendengar juga mendapat pahala. Nah, ini belum enggak apa-apa. Nanti balik ke satu. Ya, jadi Isra dan Mi'raj. Kembali kepada Isra. Subhanalladzi, ayat yang berlangsung. Subhanalladzi asra. Apa kata asra? Apa arti kata asra? Jadi Allah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan malam Isra. Itu artinya menjalankan perjalanan di waktu malam hari. Itu arti Isra. Nanti ditanya orang, apa arti Isra? Kita peringati tiap tahun Isra Mi'raj. Hari apa nih Boni? Hari Isra Mi'raj. Atau hari ini? Apa Isra Mi'raj itu? Apa Isra Mi'raj? Hah? Perjalanan di malam hari. Berarti kalau satpam yang satpam malam Isra dia. Dia jalan-jalan malam-malam itu, hotel malam-malam. Gitu. Jadi Asra itu memang perjalanan yang dilakukan, perjalanan malam, perjalanan Asra bi ibadihi lailan. Yang dikatakan Mi'raj itu artinya nanti Nabi Muhammad dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, artinya dinaikkan. Ya, jadi Isra Mi'raj, coba dengar. Nah, ini penting. Belakang. Kamu. Nah, ada yang mengatakan Nabi Isra Nabi itu perjalanannya itu dimulai dari mana? Siapa yang tahu? Tadi ada disebutkan. Ya, dari mana? Dari Mekah sampai Madinah. Iya. Siapa lagi? Masa dari hanya satu. Dari Mekah sampai Madinah. Betul? Iya, sama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Makanya tadi dengarkan Sari Tilawah itu bicara apa? Sari Tilawah apa? Terjemah tadi. Karena kalian ngomong Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan masjid dari Makkah ke Madinah. Masjidil Haram di mana? Iya, Makkahnya betul. Masjidil Aqsa? Di mana Palestina? Di mana Palestina? Di sana. Ya, jarak antara Makkah dan Palestina saat itu untuk ditempuh pakai unta, perjalanan pakai unta itu 3 bulan. 3 bulan perjalanan. Jadi
Nabi, ya, saat itu kondisi sahabat ada yang sudah mantap, ada yang mantap, ada yang belum mantap imannya. Ya, ini kan dulu. Jadi pakai onto dikepukkan, dipukul supaya lari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan. Bayangkan 3 bulan, 90 hari berjalan. Perjalanan naik onta, atau kalau naik kuda itu mungkin sekitar 1,5 bulan. Ke Masjidil Aqsa-nya, ke Palestinanya, dari Makkah ke Palestina. Kita belum sampai membahas tentang apa yang diisrakan Nabi. Ini Nabi ceritanya setelah pulang. Nabi pulang, Nabi kabarkan kepada sahabat-sahabat bahwasanya dia telah dijalankan malam. Jam 10, jam 12 malam. Jam 12 malam itu Nabi tahu-tahu didatangi, misalnya tadi malam, jam 12 malam Nabi didatangi oleh Jibril pakai kendaraan namanya kendaraan Nabi namanya apa? Buraq. Jadi perjalanannya itu selesainya kapan? Sebelum subuh Nabi sudah kembali. Jadi pada waktu telah selesai, Nabi cerita kepada sahabat-sahabat yang mana jiwanya imannya mantap, mengatakan, saya yakin, saya percaya Rasulullah. Yang baru-baru tak mantap nih, langsung panggil, ya Muhammad. Kenapa kata Nabi Muhammad? Coba angkat kakimu yang sebelah kanan. Nabi angkat sebelah kanan. Coba angkat lagi sebelah kiri. Jadi kata Nabi, kalau saya angkat kaki saya sebelah kanan, terus saya angkat lagi kaki saya sebelah kiri, tentu saya jatuh, kata Nabi. Lah, katanya tadi terbang, ya kan? Katanya terbang. Kok ngangkat kaki kanan atau ngangkat kaki kiri nggak bisa? Nabi Muhammad pada saat itu dicap sebagai pembohong. Ada sebagian yang udah masuk Islam keluar, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Sementara yang sahabat yang ini semakin yakin, ya. Karena belum pernah ada Bapak sampaikan. Kalian yakin tidak kalau Bapak bilang tadi malam Bapak dari Makkah, habis Makkah Bapak pergi ke Inggris? Tidak kan? Kalian bilang Bapak apa? Ya, kalian tuh bilang Bapak pembohong, ya kan? Tapi itu kan dulu. Sekarang lewat video call aja bisa 1 menit kan? Kalau video call, nampak dari dekat. Ya, saya di Ka'bah, saya lagi sama, masya Allah. Tapi video call, Waalaikumsalam, malabaik, ditunjukkan kawannya. Ya, saya di Ka'bah. Jadi semakin canggih. Nanti kalian mudah-mudahan suatu saat pergi ke mana? Jangan sambil tawaf, sambil video call, sambil lihatkan. Tidak boleh, namanya tidak boleh. Tawaf saja, ibadah saja. Nanti kalau udah di kamar atau di apa, di luar ibadah bolehlah video call. Jangan sampai video call. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, video call. Dan apanya, bahkan kasih itu, ya kan? Dulu tak ada pesawat. Dulu ciri-ciri kalau kalian pergi ke Sambas tahu nggak Sambas? Jalan kaki dari sini kira berapa lama nggak sampai? Ibu, Bukmur, kalau kira-kira jalan kaki ke Sambas berapa? Bukmur dan Sambas, kalian 4 bulan. Kalau jalan kaki berapa lama? Sebulan, mungkin 2 minggu lah. Tapi sekarang kalau ditempuh dengan motor biasa saja, itu cuma 4
4 jam lambat. Betul tak? Itu yang buat motor siapa? Yang buat motor siapa? Manusia kan? Kalau yang membuatnya Allah, kendaraan itu yang membuat Allah, gimana? Jangankan 4 jam, 1 detik aja tak sampai. Ya, masih lama Nabi kalau dijalankan malam, perginya kira-kira jam 10, jam 11, baliknya masih lama. Tapi itu keinginan Allah. Kenapa? Nabi naiknya cepat, kayak kilat. Tapi Nabi nanti diperlihatkan. Di langit pertama Nabi ketemu dengan ini, di langit pertama Nabi ketemu, di langit kedua Nabi ketemu dengan ini, sampailah langit ketujuh, akhirnya nanti Jibril stop. Nah, jadi ceritanya setelah sampai di Masjidil Aqsa, ya, Nabi dilihatkan inilah dia tempat dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nah, setelah dari Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kalau kendaraan manusia yang buat tidak akan bisa sampai, akan meledak. Karena apa? Yang dilewati adalah atmosfer, nanti ada apa? Alam tata surya ini. Coba dengarkan. Jadi karena yang Allah yang telah menentukan pakai kendaraan buruk, Nabi sampailah di langit pertama. Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketiga nanti bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampailah langit ketujuh. Di sini stop. Jibril yang menemani tadi stop. Dan mau mengawankan. Karena apa? Tidak ada kewenangan Jibril untuk bertemu dengan Allah. Jadi di antara makhluk yang di dunia ini yang bertemu langsung dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Bayangkan Jibril stop, berhenti di langit ketujuh. Tidak bisa untuk melakukan. Akhirnya Nabi Muhammad dipersilakan seorang diri untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak bisa. Ya, sebenarnya masih banyak perjalanan Nabi. Waktu mau naik langit aja nanti ketemu dengan Jibril. Nanti setelah ketemu dengan Jibril, Nabi bertemu dengan seorang nenek tua yang sudah bongkoknya begini. Nenek itu memanggil Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak berpaling. Setelah ditanyakan kepada Jibril, atau dijawab oleh Jibril, wahai Muhammad, itulah dunia. Dunia yang kita tempati sekarang ini diibaratkan pada zaman Nabi dulu itu udah bongkok. Artinya apa? Orang kalau udah tua udah bongkok tinggal tulang, tinggal nunggu meninggal, tinggal buang. Itulah dunia ini. Dunia yang kamu diam ini, dunia yang kamu kejar-kejar ini. Ojo, main apa Jo? Hah? Nah, dunia yang kau kejar-kejar ini udah tuh, ya, tinggal nunggu waktu. Makanya jangan terlalu banyak ngejar dunia, ya. Jangan asik dengan dunia, dengan kenikmatan dunia jangan asik. Juga ingat akhir, ingatlah akhirat, tapi juga kamu harus ingat dunia. Jangan dibalik. Ingat dunia, tapi jangan lupa ingat akhirat. Ini dibaliknya. Kita hidup dunia, tapi jangan lupa kita harus ingat akhirat. Ini dibalik. Kita ingat akhirat, tapi jangan lupa kita hidup di dunia. Karena itu adalah Allah yang mengatakan, wabtali bima ataka dari akhirat. Carilah kamu, kata Allah, keutamaan akhirat dulu, jangan dunia dulu. Tapi jangan lupa, kata Allah, kamu hidup di dunia, kau perlu makan, ya kan? Kau perlu baju. Jangan diamnya dari rumah. Allah tahu, tak bisa. Jadi harus ikhtiar. Tapi jangan lupa akhirat yang diutama. Jadi kembali lagi. Setelah bertemu dengan Allah, Bapak persingkat-singkat aja ini, karena Bapak juga ada urusan, ya. Jadi Bapak tidak begitu panjang. Jadi Bapak singkat-singkat aja. Setelah bertemu dengan Allah, nanti akan, sebelum kembali Nabi diajak jalan-jalan menuju surga dan neraka itu nanti. Ini perintah Allah dulu.
Allah perintahkan Isra Mi'raj, momentum yang paling utama adalah diwahyukannya, diperintahkannya apa? Apa? Perintah apa yang harus dikerjakan oleh umat Islam dalam Isra Mi'raj? Apa? Sholat 50 waktu. Bukan 50 waktu. Bayangkan 50 waktu Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Nabi Muhammad tak mau membangkang orang ini. Ya Allah, tak bisa ya Allah. Dah. Begitu diterima 50, Nabi Muhammad langsung mengiyakan, langsung turun. Begitu ketemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu kembali lagi kepada Tuhan. Tak mampu umat kau Muhammad, umat kau itu malas, umat aku yang tak mampu, kata ya kan? Balik lagi Nabi Muhammad, dikurangi 45, 40, turun 45. Kalau 50 tadi ini dah masuk waktu azan ni. Yang bilang begitu jam 10 azan lagi, masuk setengah 11 azan lagi, pokoknya 24 jam, setengah jam azan. Betul tak? Karena 50 kali solatnya, 24 dikali 2 berapa? 48. 48, masa itu kurang 2 waktu lagi. Jadi setiap setengah jam Allahu Akbar. Nah, kalau sini telat tak dia azan apa? Mungkin tak ada sebutan zuhur, asar, isya. Mungkin 1, 2 solat 1. Nah, jadi sampai bergaining, tawa menawar, sampailah terakhir mentok 5. Begitu minta tawa ke, tidak bisa. 5 inilah udah ketetapanku, ya, dan pahalanya sama dengan 50 kali. 5 ini pun susah. Apa dia mahu? Betul tak? Aku ya Allah subuh yang tak sembahyang.